Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Marini dalam pelajaran Matematika SMP kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bentuk aljabar dengan sub pokok bahasan pemfaktoran bentuk aljabar. Diharapkan nanti Ananda dapat menentukan bentuk faktor aljabar ini dengan benar. Nah, sebelum kita mulai, kita ingat kembali tentang faktor. Apa yang dimaksud dengan faktor? Faktor itu artinya pembagi. Contohnya berikut, faktor dari 24 artinya bilangan apa saja yang bisa membagi 24. Nah, caranya mudah saja. Cukup cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 24. Contoh 1 kali 24 hasilnya 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. 6 kali 4 atau 8 kali 3 sama aja, artinya ini juga bilangannya. Jadi yang menjadi faktor dari 24 ini adalah bilangan-bilangan ini. Artinya semua bilangan ini bisa membagi 24, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu artinya faktor. Pertama kita bahas dulu tentang faktorisasi dengan sifat distributif. AB tambah AC, ini kalau kita ubah dalam bentuk faktor, maka ini bisa dibagi dengan A dan bisa juga dibagi dengan B tambah C. Sehingga AB tambah AC faktornya adalah A dan B tambah C. Coba kita buktikan ya. Di sini ada A, di sini ada A, berarti bisa dibagi A. AB dibagi A, A-nya habis tinggal B. AC dibagi A, A-nya juga habis tinggal C. Sehingga ini kalaupun kita buktikan terbalik, ini A kali B hasilnya AB. A kali C hasilnya juga AC. Nah, inilah yang menjadi faktor. Kemudian AB kurang AC juga begitu. Sama-sama bisa dibagi A. AB dibagi A tinggal B. Kemudian negatif AC kita bagi dengan A tinggal negatif C. Sehingga yang menjadi faktornya adalah A dan B kurang C. Nih. Contoh berikut, silakan diperhatikan supaya Ananda lebih paham. 3x kuadrat ditambah 6x, ubahlah bentuk ini menjadi faktor atau apa saja yang menjadi faktornya. Yang pertama lihat angkanya dulu boleh. Ini ada 3 dan positif 6. Berarti kalau kita faktorkan, bilangan apa yang menjadi faktor atau pembagi 3 dan 6? Ya, ternyata bisa dibagi 3. Tidak bisa dibagi 6 karena di sini hanya 3 ya. Berarti 3 dibagi 3 bisa, 6 dibagi 3 juga bisa. Maka faktornya 3 yang pertama. Kemudian x kuadrat dengan x, sama-sama ada x, bisa kita bagi dengan x pangkat 1. Nah, sehingga yang menjadi pembaginya di sini 3x kuadrat kita bagi 3x tinggal x, ya kan? 6x dibagi 3x tinggal 2. Kalau kita ubah bentuknya menjadi ini 3x dalam kurung x tambah 2. Ya kan? Kalau kita buktikan lagi juga bisa. 3 dikali x hasilnya 3x kuadrat, 3 dikali 2 hasilnya positif 6x. Oke. Jadi faktornya sekarang adalah 3x dan x tambah 2. Lanjut yang kedua, faktorisasi bentuk aljabar ini. X kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat. Kalau di sini sama ya, bedanya di sini kurang. 2xy tambah y kuadrat. Nah, pada sebelumnya kita sudah membahas juga tentang pemangkatan bentuk aljabar. X tambah y dikuadratkan ini kan artinya mengalihkan x tambah y sebanyak 2 kali. Ya, kalau kita kalikan ini hasilnya x kali x kuadrat, x kali y xy, y dikali x xy juga, y dikali y kuadrat. Ini sejenis positif 1, koefisiennya ini juga positif 1, kalau kita jumlahkan jadi positif 2xy. Maka x tambah y dikuadratkan hasilnya adalah x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat. Atau kalau kita balikkan letaknya, faktor dari x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat adalah x ditambah y dikuadratkan. Oke, begitupun kalau dia pengurangan. X kurang y kita kuadratkan. Ini artinya kan mengalihkan x kurang y ini sebanyak 2 kali. Kalau kita kalikan ini, x kali x kuadrat, x kali negatif y xy,
negatif Y dikali X, negatif XY juga, negatif Y kali negatif Y, positif Y kuadrat. Ini negatif 1, jadinya negatif 2XY. Jadi bentuk faktor dari X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat adalah X dikurang Y kuadrat. Lanjut, ini contoh soalnya. Berapakah faktor dari X kuadrat kurang 6X tambah 9? Nah, caranya mudah saja. Yang pertama, kita cari akar X kuadrat, yaitu X. Kemudian kita cari pula akar dari 9 adalah 3. Nah, yang di tengah ini adalah 2 kali hasil dari pengakaran suku pertama dan suku kedua. Berarti 2 kali 3 kali 2 kali X kali 3. Ini dia ya. Hasilnya 6. Nah, karena di sini negatif, maka ini dia bentuknya X kuadrat kurang 2 kali XY ya. Ini kan tadi tetap 2 di sini ya. Seperti ini bentuknya, nanti akan seperti ini. 2 kali XY. XY ini akar, X adalah akar dari X kuadrat, Y ini adalah akar dari Y kuadrat. Berarti ini X ini akar dari X kuadrat, 3 ini akar dari 9 yang di sini letaknya. Oke, maka bentuk dari faktor ini adalah X kurang 3 dikuadratkan. Jadi selalu begini bentuknya. Bentuknya X kurang Y kalau di soal sebelumnya. Baik. Kita lanjut yang ketiga, faktorisasi selisih 2 kuadrat. Nah, bagaimana pula bentuknya kalau kita kalikan suku 2 dengan suku 2 ini bilangannya sama tapi tandanya berbeda. Ada positif dan negatif. Kalau kita kalikan ini X kali X, X kuadrat. X kali negatif Y, negatif XY. Ini kita kalikan jadi XY. Positif Y kali negatif Y adalah negatif Y kuadrat. Nah, di sini negatif 1 ini positif 1. Kalau kita jumlahkan ini hasilnya 0 kan? Maka hasil akhirnya adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi kalau kita soalnya yang ditanya adalah bentuk faktor dari X kuadrat kurang Y kuadrat adalah yang ini. Langsung saja ya, X tambah Y kali X kurang Y. Jadi kita cari ini akar X kuadrat, ini X, akar Y kuadrat adalah Y, tinggal yang satu tandanya positif, yang satu tandanya negatif. Nah, seperti contoh berikut, faktor dari X kuadrat kurang 49. Akar X kuadrat berapa? X. Akar dari 49, 7. Yang satu tandanya positif, yang satu negatif. Jadi bentuknya seperti ini. X kurang 7 dan X tambah 7. Mudah kan? Jadi kalau bentuknya seperti ini hanya 2 suku, perhatikan kalau seandainya suku yang kedua ini bisa dicari akarnya, maka pasti bentuknya ini adalah faktorisasi selisih 2 kuadrat. Yang keempat, faktorisasi bentuk seperti ini, AX kuadrat tambah BX tambah C jika nilai A-nya sama dengan 1. Ingat kembali ya, kalau A ini namanya koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, C ini adalah konstanta. Jadi sekarang yang akan kita bahas bentuk aljabar ini, faktornya kalau nilai A ini sama dengan 1. Jadi kalau di sini 1 kali X kuadrat kan tetap X kuadrat. Jadi otomatis bentuknya seperti ini nanti ya. Di sini tidak ada bilangan atau bukan 1. Kalau 2, 3, 4 kan ditulis ya. Kalau 1 tidak ditulis. Nah, kalau seperti ini bentuk aljabar kita, X kuadrat tambah BX tambah C, gimana cara mengubahnya menjadi bentuk faktor? Nanti caranya seperti ini, X tambah R, X tambah S. Nah, lebih mudahnya Ibu jelaskan dulu. Nah, di sini nanti C ini berasal dari perkalian 2 bilangan. Ya, kalau dikalikan 2 bilangan itu hasilnya C, kalau dijumlahkan 2 bilangan itu hasilnya adalah yang di tengah ini B. Supaya lebih mudah silakan perhatikan contoh berikut. Nih, berapakah faktor dari X kuadrat kurang 6X tambah 9? Beda dengan yang tadi ya, kalau soal pertama tadi di sini ada X kuadrat kurang 6X tambah 8. Ya. Kalau tadi di sini 9 bisa dicari akarnya, bisa langsung. Nah, kalau seperti ini, mohon maaf ini panahnya kurang pas ya. Jadi yang dimaksud R tambah S itu
Sekarang kita cari dua angka kalau dikalikan. Ini panahnya harusnya di sini ya. Kalau dikalikan dia hasilnya 8. Kalau dijumlahkan dua angka itu hasilnya negatif 6. Nah, jadi patokan kita dulu yang di sini, yang pengalian ini. Carilah dua bilangan atau faktor dari 8. Nah, bilangan apa saja kalau dikalikan hasilnya 8. 1 kali 8, 8. Negatif 1 kali negatif 8, positif 8 juga. 2 kali 4 juga 8. Negatif 2 kali negatif 4 juga positif 8. Kenapa di sini ada negatif? Karena nanti berpengaruh nih bilangan positif negatifnya. Ya. Nah, jadi kita bisa pilih di antara ini, pengalian yang hasilnya 8. Nah, kita cocokkan. Yang di tengah ini kan penjumlahan ya. Angkanya ini juga, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Nah, mana yang cocok? 1 tambah 8, 9. Dia harusnya negatif 6, berarti ini bukan. Ini negatif 1 tambah negatif 8, negatif 9, bukan. 2 tambah 4, positif 6, bukan juga. Harusnya negatif 6, berarti negatif 2 ditambah negatif 4, yang hasilnya negatif 6. Maka bilangan yang cocok adalah negatif 2 dan negatif 4. Sehingga bentuk faktor kita mudah saja. Nah, tinggal karena variabelnya adalah X bilangannya tadi negatif 2 dan X negatif 4. Inilah bentuk faktor dari soal X kuadrat kurang 6X tambah 8. Oke, mudah. Silahkan dipahami lagi. Lanjut, ini kalau bentuk aljabar kita, nilai koefisien X kuadratnya tidak 1 lagi. Ya, kalau tadi kan 1. Sekarang ini bukan 1, berarti 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, gimana pula caranya? Mudah saja. Caranya nanti ini AX tambah R dikali dengan AX tambah S dibagi A. A ini adalah koefisien dari X kuadrat kita ini. Nah, lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh berikut. Oke, ini dia. Berapakah faktor dari 2x kuadrat kurang 5x kurang 3? Ini Ibu maksudkan tadi, nilai A-nya sekarang tidak 1. Kalau 1 di sini kan tidak ditulis apa-apa ya, cuma x kuadrat saja. Nah, sekarang di sini ada bilangannya. Nah, caranya ya kita harus tahu dulu A ini adalah koefisien dari x kuadrat, ini 2 ini adalah koefisien dari x kuadrat. Ini nilai B-nya negatif 5 dan ini adalah konstantanya atau negatif 3. Langkah pertama, nah, jangan lupa ya, ini yang menjadi kata kunci. Karena di sini A-nya tidak 1, jadi kalikan dulu A ini dengan C. Berarti 2 kita kalikan dengan negatif 3. Hasilnya berapa? 2 kali negatif 3, hasilnya negatif 6. Nah, cara mencari angkanya nanti, R dan S-nya itu, cari 2 angka, kalau dikalikan bukan negatif 3 lagi, tapi negatif 6 di sini nanti ya. Karena sudah kita kalikan A dan C-nya. Jadi cari 2 angka, kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Nah, ini dia. Kalau dijumlahkan, yang di tengah ini hasilnya negatif 5, kalau dikalikan R dan S-nya hasilnya negatif 6. Berarti kita cari faktor negatif 6. 1 kali negatif 6, negatif 6. 2 kali negatif 3, negatif 6. Negatif 1 kali 6, negatif 6 juga. Ini kita balikkan tanda aja ya. Negatif 2 dengan 3 juga negatif 6. Nah, Bu, ini kan sama 2 kali negatif 3 dengan negatif 2 kali 3 hasilnya kan negatif 6 juga. Iya, tapi kalau dijumlahkan ini hasilnya pasti berbeda. Ya. Nah, yang akan kita cari sekarang yang hasilnya yang di tengah ini negatif 5. Mana dia? Nah, hasilnya negatif 5. Nah, ternyata ini 1 tambah 6. Hasilnya negatif 5. Maka Ibu merahkan. Jadi, bilangan kita sekarang, masukkan ke rumus yang tadi ya, 2x kuadrat, berarti ini sini 2x, sini 2x, yang di sini hasilnya positif 1, yang satu lagi negatif 6, per 2. Nah, sesuai ini. Oke, kita sederhanakan yang bisa dibagi salah satu saja ya, ini tetap kita tulis, nah ini yang bisa dibagi, ini 2x bagi 2 hasilnya x, negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Inilah bentuk faktornya. Oke,
Mudah saja insya Allah. Silakan Anda ulang-ulang lagi melihat videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat untuk mencoba karena semua kita punya kemampuan untuk bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.